Sobat Kimia Farma Edukatif. Jumpa lagi nih dengan saya Apoteker Nove dari Apotek Kimia Farma GKB Unit Bisnis Gresik. Dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani hari Jumat kalian. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang dopamin, mulai dari perannya sebagai neurotransmitter sampai dapat dipicu oleh beberapa jenis narkoba. Berikut 10 fakta tentang hormon dopamin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Sobat Kimia Farma Edukatif, dopamin adalah sebuah senyawa yang ada di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Seperti yang kita ketahui bersama, Sobat Kimia Farma Edukatif, hormon di dalam tubuh manusia ini ada banyak. Salah satunya adalah serotonin, tiroid, dopamin. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang hormon dopamin. Hormon dopamin ini disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Saat dilepaskan dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Sebaliknya, apabila kekurangan hormon, akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Berikut adalah beberapa fakta penting tentang hormon dopamin yang perlu Anda ketahui. Pertama, memiliki fungsi sebagai neurotransmitter. Senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar stimulus, yakni pesan berupa rangsangan, melewati sinaps-sinaps ke sel saraf, baik di otak maupun di otot. Kedua, menimbulkan perasaan positif. Hormon dopamin berpengaruh terhadap munculnya perasaan yang menyenangkan, mulai dari falling in love, jatuh cinta, gembira, motivasi, hingga kepercayaan diri. Namun, jika dilepaskan berlebihan, dapat menimbulkan rasa obsesi pada sesuatu yang berlebihan. Ketiga, hormon dopamin dapat mempengaruhi perilaku. Jadi, hormon dopamin ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang ketika dilepaskan dalam kadar yang tepat. Lalu, untuk yang keempat, hormon dopamin ini mendukung pencernaan dan daya tahan tubuh. Jadi, ketika kita mengonsumsi probiotik dan prebiotik, itu dapat meningkatkan hormon dopamin yang ada di dalam tubuh dengan cara membuat sel pencernaan mencerna nutrisi secara optimal. Selain itu, bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta untuk meredakan peradangan. Kelima, pada kadar normal, hormon dopamin di pembuluh darah bisa menjadi vasodilator. Artinya, dopamin ini menjaga pembuluh darah agar tetap melebar, sehingga tekanan darah tidak meningkat. Jadi teman-teman Sobat Kimia Farma Edukatif, pembuluh darah di dalam tubuh kita ini seperti selang air. Jadi kondisi vasodilatasi adalah kondisi pembuluh darah tanpa halangan yang kondisinya lebar. Jadi tekanan darah di dalamnya itu rendah. Sebaliknya, vasokonstriksi adalah tekanan darah yang pembuluh darahnya itu menyempit. Jadi dia tekanan darahnya tinggi. Itu teman-teman. Keenam, hormon dopamin dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Jadi dopamin ini dapat mengaruhi organ-organ penting di dalam tubuh, semisal ginjal dan pankreas. Pada ginjal, hormon ini akan meningkatkan pengeluaran urin, sehingga kita akan lebih sering buang air kecil. Sementara pada pankreas, hormon dopamin ini justru menurunkan produksi hormon insulin yang berperan dalam menjaga kestabilan gula darah. Ketujuh, hormon dopamin berperan dalam munculnya gangguan pada otak. Pelepasan hormon dopamin yang terlalu banyak di otak terbukti meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan skizofren. Skizofrenia ini seperti gangguan halusinasi, memiliki teman hayalan seperti itu. Sebaliknya, kadar dopamin yang terlalu rendah di otak dikaitkan dengan munculnya penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini gejalanya salah satunya tremor, juga bisa berupa kepikunan. 8. Dopamin memengaruhi kemampuan untuk meningkatkan perhatian. Kelainan hormon dopamin di otak dikaitkan dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau biasa disebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oleh karena itu, penderita ADHD akan diberikan obat untuk meningkatkan pelepasan produksi dopamin di otak. Kesembilan, dopamin dapat meningkatkan kerja jantung dan aliran darah ke ginjal. Efek ini membuat obat yang mengandung hormon dopamin dapat digunakan untuk mengatasi shock. Misalnya akibat gagal jantung, gagal ginjal, cedera, atau serangan jantung. Yang terakhir, ke-10, hormon dopamin dapat dipicu oleh beberapa jenis narkoba.
Jadi, sebagian jenis narkoba, misalnya kokain, heroin, dan metamfetamin, dapat memicu otak melepaskan hormon dopamin dalam jumlah banyak dan membuat seseorang merasakan efek euforia. Ya, jadi teman-teman, hormon dopamin memegang peranan penting agar tubuh dapat berfungsi optimal. Apabila Anda merasa membutuhkan obat-obatan untuk menambah pelepasan dopamin dalam tubuh, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis terkait guna mendapatkan manfaat yang optimal dan meminimalkan risiko munculnya efek samping. Demikianlah sharing session yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman semua sehat selalu di sana, panjang rezekinya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, support channel YouTube kita. Dan yang terakhir, tanya obat, tanya apoteker.